Shalom, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, khususnya kaum Bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita datang untuk sujud, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan kita awali dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 337, ayat yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kaum Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saat kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Tapi sebelumnya, saudara kasih Tuhan, kita mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus dalam setiap perenungan kita pada sore hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami tahu kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu, tuntungan-Mu, bimbingan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini kami bersama-sama kaum Bapa yang lainnya untuk senantiasa belajar dan terus belajar akan firman-Mu Tuhan. Karena tanpa campur tangan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini kami mau membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang melayakkan kami, untuk kami senantiasa mengerti akan setiap ayat yang ada dalam firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Semuanya ini kami hanya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kaum Bapa dan sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini yaitu terambil daripada Amsal 24 ayat yang ke-30 sampai 34 yang terdapat dalam SBU kita, yaitu renungan malam. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membaca ayat ini.
pasal 24 ayat 30 sampai 34 yang berkata demikian. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya. Aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian sejauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Haleluya. 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 Saudara, kaum bapa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat renungan kita yaitu Amsal 24 ayat 30 sampai 34 ini, untuk kita sama-sama menelaah kembali dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita teristimewa. Kita berjalan mengiringi Tuhan kita, karena dalam Amsal ini, dalam Amsal pasal 30 ayat 34 ini, terkhususnya Amsal ini seringkali kita sama-sama tahu bahwa ayat ini menggambarkan kepada kita atau menceritakan kepada kita bagaimana ajaran-ajaran hidup yang baik. Karena kita tahu bahwa Amsal sebagian besar ditulis oleh Salomo. Kebanyakan yaitu isinya diangkat dalam persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari seperti keluarga, atau contoh lain urusan dagang. Dalam kitab hidup bersopan santun, dalam pergaulan, dan mungkin dalam penguasaan diri. Kita diajarkan untuk selalu menguasai diri. Buku ini juga, atau firman Tuhan ini juga mengajarkan yaitu sifat-sifat yang baik, seperti kita untuk rendah hati, sabar, atau kita menghargai orang lain, baik itu orang miskin, dan juga yang tidak kalah penting juga kita diajarkan untuk selalu setia kepada saudara, kawan, bahkan terlebih kita selalu setia kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu setia kepada kita. Oleh sebab itu, di sini diajarkan untuk kita selalu belajar lebih setia lagi, dan kita tidak
mengabaikan sesuatu kabar yang baik yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Itu adalah petuah yang arif bijaksana. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akui bahwa dalam keseharian kita sering menunda-nunda pekerjaan atau bahkan sesuatu yang sangat penting, dan itu suatu wujud bahwa terkadang kita malas atau bahkan lebih pemalas, dikatakan orang lebih pemalas. Tapi di sini saudara kasih Tuhan, dalam kitab Amsal yang penuh dengan hikmat ini, karena itu bukan hikmat duniawi, tetapi di dalamnya terkandung hikmat surgawi. Penulis Amsal ini menggambarkan dirinya yang melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Jadi saudara kasih Tuhan, seperti ayat yang ke-30, dalam ayat selanjutnya penulis Amsal melihat bahwa baik ladang orang yang tak berakal budi sama-sama ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup, jeruju dan temboknya roboh. Dan ayat yang ke-31, saudara kasih Tuhan, dengan kata lain menurut penulis Amsal ini, seorang yang malas, dengan kata lain menurut penulis Amsal ini, seorang yang malas itu sama dengan orang yang tak berakal budi. Sungguh memang kalau kita simak kata-kata ini, ya memang menekankan pada kita untuk kita tidak jadi malas atau bahkan jadi pemalas. Tapi kita yakin dan percaya kita bisa memilah apa yang menjadi pemikiran kita masing-masing, bahwa saya yakin percaya bahwa pemikiran kita sama-sama bagus, sama-sama baik di hadapan Tuhan. Tapi di sini saudara-saudara kasih Tuhan, kita sama-sama belajar dan kita sama-sama mungkin menarik suatu hikmah yang baik, karena suatu firman Tuhan adalah iya dan amin. Apa pelajaran yang kita bisa tarik dari hal ini? Saudara kaum Bapa yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penulis Amsal mengingatkan kepada kita bahwa walaupun orang memang memiliki sifat malas dalam dirinya, tetapi saudara kasih Tuhan, ada perbedaan yang nyata antara orang yang sedang malas dan seseorang yang memiliki sifat pemalas.
Di situ saudara kasih Tuhan, orang bisa saja malas, ya. Orang bisa saja malas dalam suatu waktu atau keadaan tertentu. Tetapi seorang pemalas akan selalu memiliki sifat malas tersebut dalam segala hal. Yaitu kita tahu ya, ciri utama seorang pemalas kalau tidak salah ya, ciri utama seorang pemalas adalah suka menunda-nunda pekerjaan. Lihat saja gambaran dalam ayat selanjutnya, yaitu seorang pemalas akan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, dan tinggal berbaring. Ayat yang ke-33, ingat bahwa pemalas tersebut sebenarnya memiliki ladang yang harus ia kerjakan. Akan tetapi, saudara, ia lebih suka tidur, mengantuk, dan bahkan berbaring daripada mengerjakan sesuatu yang seharusnya dikerjakan waktu itu. Dan begitu kita mengerjakan sesuatu, kita akan merasa lebih senang karena sesuatu pekerjaan, walaupun pekerjaan itu tidak terlalu berat, tapi karena kita kerjakan dengan sesuatu yang senang hati, maka apapun kerjaan itu akan selesai dengan waktu yang tepat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain nasihat yang praktis tentang kerajinan dalam bekerja, saya menemukan sebuah cara untuk merawat jiwa saya. Untuk merawat jiwa saya, karena duri keegoisan bertumbuh secara alami di dalam diri saya. Sementara buah yang menyenangkan Allah perlu dipelihara secara teratur dan disirami melalui doa, pengakuan dosa, dan ketaatan kepada Tuhan. Karena tanpa semua itu, tanah hati saya akan terhimpit oleh duri kesia-siaan dan kerakusan. Saudara yang diberkati Tuhan, untuk ini marilah kita sama-sama menjaga hati kita, hati saudara, dan teristimewa hati saya dengan segala kewaspadaan, karena tertulis Salomo, karena dari situlah terpancar kehidupan, dan hal itu membutuhkan perawatan yang teratur. Saudara, kaum bapa yang diberkati Tuhan, dalam Amsal 24:30 ayat 34 ini sangat jelas
bahwa saya menginginkan memprestasikan seorang pemalas yang membiarkan ladang kebunnya dipenuhi dengan onak, tumbuhan jeruju dan tembok yang roboh. Ladang kebun tersebut tidak menghasilkan apa-apa untuk si pemalas. Si penyair mengajak kita untuk melihat bahwa menjadi pemalas bukanlah sebuah pilihan yang tepat jika kamu berharap memiliki kehidupan yang mapan. Jika ingin makan, maka bekerjalah, mencari upah untuk memenuhi kebutuhanmu. Jika menginginkan sesuatu, berusahalah untuk bisa mendapatkannya, tentu saja dengan cara yang benar, seperti yang Tuhan kehendaki. Jadilah orang yang rajin menabur benih yang baik dalam usahamu. Niscaya kamu akan menuai berkat dari hasil jerih payahmu. Demikian renungan singkat yang sama-sama kita renungkan bersama-sama. Biarlah apa yang menjadi firman ini bisa tertanam dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara kaum Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merespon daripada firman Tuhan, kita kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat yang ketiga. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teguh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara kaum Bapak yang diberkati Tuhan, tibalah saat kita untuk doa syafaat pada sore hari ini. Kita bersama-sama berdoa Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersama-sama naikkan doa dan syukur kami kepadamu, bahwa kami ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu, karena kasih penyertaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa dan memohon kepadamu, kami berdoa untuk kami kaum PKB GPB Gesmani Balikpapan. Engkau senantiasa menyertai keberadaan kami, keluarga lepas keluarga. Engkau menyertai dan memberkati kami Tuhan. Agar kami senantiasa
hidup dalam segala kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang hidup. Baharuilah kami ya Tuhan. Teristimewa apa yang menjadi rencana dalam setiap kegiatan kami, kaum Bapa. Engkau yang hadir, Engkau yang ambil alih. Dan juga Engkau menyertai setiap kami. Engkau menguatkan setiap kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Layakanlah kami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, buat setiap kami jemaat-Mu, untuk senantiasa hadir ke tengah-tengah persekutuan. Biarlah Engkau yang campur tangan Tuhan. Engkau juga menyertai apa yang menjadi rencana-rencana pengurus-pengurus gereja ini. Sertailah Tuhan, bahwa Engkaulah segalanya buat kami. Ya Yesus Tuhan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Teristimewa Tuhan, saat ini kami masih dilingkupi dengan rasa kekhawatiran kami, yaitu dengan suatu COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkaulah segalanya. Biar senantiasa virus ini akan lenyap, dan sukacita yang datang dari Engkau kami terima. Ya Yesus Tuhan kami berdoa buat pemerintah kami, pusat, daerah maupun pelosok Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kebijaksanaan buat mereka, agar mereka senantiasa memimpin dan bijaksana seadil-adilnya. Hanya oleh kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik itu terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami tidak tahu Tuhan keberadaan mereka, sakit penyakit yang mereka derita, tapi Engkaulah yang lebih tahu akan setiap penderitaan, kesusahan, sakit penyakit yang ada pada mereka. Hanya Engkau adalah Bapa kami Yesus Kristus, bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kami percaya Engkau menyertai mereka, baik dalam penyakit atau dalam pemulihan. Kesembuhan akan terjadi pada mereka Tuhan.
Oleh sebab itu, pada sore ini kami berdoa kembali Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang bersuka cita karena kelahiran, karena yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Engkau yang menyempurnakan sukacita mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ini. Dan Engkau yang sempurnakan doa syafaat kami ini Tuhan. Karena Engkau tahu apa yang menjadi rancangan kami, isi hati kami yang lebih dalam. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum Bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah kita dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pujian Jemaat, Kidung Jemaat nomor 247. Sungguh kerajaan Allah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Saudara kekasih Tuhan, kita berdoa untuk persembahan syukur kita sekaligus untuk menutup ibadah kita pada sore ini, dan selanjutnya kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, dengan rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami ini kepadamu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa besar kecil persembahan kami senantiasa berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Kami yang memberi persembahan ataupun belum sempat memberi persembahan, kami percaya kami sama-sama diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Amin. Amin.
Amin. Amin.